Kita semua. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua untuk kerelaan waktunya untuk mengikuti KTGC pada siang hari ini. Saudari sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kamila Firdabenanaku. Saudari sekalian bisa memanggil saya Filka. Saya berasal dari Nuang Kempo. Saya seorang mahasiswi dari Stipas Santo Sirius Ruteng yang sekarang berada di semester 3. Saya hadir di sini sebagai seorang fasilitator yang ditugaskan oleh salah satu dosen dari Stipas yang mengampu mata kuliah KTGC Umat. KTGC Umat ini dibawa karena melihat begitu banyak tantangan yang kita hadapi di era digital ini. Dan saudari sekalian, saya membawa suasana KTGC ini dengan santai, diharapkan dari saudara sekalian tidak ragu untuk menceritakan pengalamannya. Baik, tema kita pada pertemuan KTGC ini yaitu menghidupkan iman yang transformatif di era digital. Mari kita awali perjumpaan kita pada siang hari ini diawali dengan lagu pembuka. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada saat ini kami berkumpul di sini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, sebagaimana Engkau memanggil kami menghidupi iman yang teguh dan transformatif di era digital. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan menggerakkan hati, budi dan pikiran kami, sehingga kami berperan aktif dalam mengikuti KTGC pada hari ini. Kami mohon semoga melalui KTGC ini iman kami diperbarui dan kami tidak mudah dipengaruhi oleh dunia digital, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudari sekalian, selanjutnya mari kita melihat dan mendalami situasi hidup konkret melalui cerita yang berjudul Lampu yang Nyala di Tengah Layar yang Gelap. Di sebuah paroki kecil, ada seorang remaja bernama Nino. Ia dikenal pendiam, selalu membawa HP, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar daripada berkumpul bersama teman dan keluarga. Setiap hari, Nino bisa berjam-jam memeriksa media sosial, bermain game, dan menonton video tanpa henti. Lambat laun ia menjadi cepat marah, mudah tersinggung, dan kehilangan semangat belajar. Ibadah hari Minggu pun mulai ia tinggalkan. Suatu sore,
HP Nino kehabisan baterai. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia keluar rumah dan duduk di dekat kapela kecil di samping halaman rumahnya. Di sana ia bertemu Oma yang bernama Maria, seorang oma sederhana yang sedang menyalakan lilin sambil berdoa. Nino bertanya kepada oma itu, "Oma, kenapa setiap sore Oma selalu datang ke kapela ini?" Oma Maria tersenyum dan menjawab, "Di dunia yang penuh kebisingan, Nino, kita butuh tempat untuk mendengarkan suara Tuhan." Nino terdiam. Oma lalu melanjutkan percakapannya itu. HP itu seperti jendela, bisa membuat kita melihat banyak hal, tetapi juga bisa membuat kita lupa melihat ke dalam hati kita sendiri. Malam itu, Nino pulang dengan perasaan berbeda. Ia mulai memikirkan kata-kata Oma. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih banyak hidup di layar daripada hidup dalam kenyataan. Ia jarang berbicara dengan orang tua, jarang bercanda dengan adiknya, dan hampir tidak pernah lagi berdoa. Keesokan harinya, Nino mencoba sesuatu yang baru, di mana ia mematikan HP selama 1 jam dan duduk di kapela. Awalnya dia gelisah, tapi lama-kelamaan dia merasa perdamaian yang sudah lama hilang. Ia berkata pelan, "Tuhan, aku ingin dekat denganmu." Sejak saat itu, Nino perlahan berubah. Ia tetap memakai HP, tetapi tidak lagi dikuasai oleh layar tersebut. Ia mulai membantu di gereja menjadi direktur muda dan sesekali berbuat konten rohani sederhana di media sosial. Suatu hari, pastor memujinya. "Nino, kamu berubah banyak." Nino tersenyum dan berkata, "Pastor, saya belajar banyak kalau hati kita penuh terang Tuhan. Dunia digital pun bisa menjadi tempat yang baik." Baik saudara-saudari sekalian, apakah ceritanya perlu dibaca ulang? Oke, tadi saya mengajukan beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, menurut saudari-saudari, bagian mana dari cerita Nino yang paling menarik perhatian saudari, dan jelaskan mengapa bagian itu menarik perhatian saudari. Dari saudari Asri, dari saya itu, bagian cerita yang paling menarik perhatian saya adalah Niko yang selalu membawa HP dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya dan kurangnya interaksi dengan teman dan keluarganya. Di sini Ibu menegaskan bahwa kecanduan digital tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak hubungan dengan teman dan keluarga. Ini membuat saya sadar bahwa bahaya dunia digital bukan hanya waktu, tetapi hilangnya relasi dengan teman sebaya dan keluarga sendiri. Dan banyak anak muda yang sekarang itu kecanduan dengan digital. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Asri. Menurut saudari Asri bahwa kecanduan digital itu mengakibatkan rusaknya relasi dengan teman dan saudara ataupun keluarga. Baik, apakah dari teman-teman lain ada argumen lain? Dari saudari Renata. Kalau saya, bagian yang paling menarik bagi saya itu bagian dimana ketika Nino ini berjumpa dengan Oma Maria di kapela, dimana kata-kata dari Oma Maria jadi membuka hati Nino untuk bisa meninggalkan kebiasaannya yaitu bermain HP, dan di sini itu bisa membuat kita menyadari banyak hal, bahwa HP itu atau gadget ini bisa selain merusak seperti yang teman Asri bilang tadi, selain merusak relasi dengan keluarga, teman dan sesama, ini juga bisa merusak relasi pribadi kita dengan Tuhan Allah. Saudari, komitmen konkret apa yang ingin saudari jadikan sebagai langkah hidup iman yang lebih terus menerus? Sesuai dengan cerita tadi dan temanya itu tadi, membangun transformasi diri di era digital. Jadi menurut saya cara itu kita harus menggunakan gadget atau HP itu dengan bijak, karena ketika kita tidak menggunakan
maupun dengan Allah sendiri, karena fokus kita itu hanya memainkan atau menyibukkan diri kita dengan menonton hal-hal yang tidak bermanfaat di HP tersebut. Jadi kita harus menggunakan HP dengan bijak. Baik, terima kasih jawaban dari Saudari Eli. Dari cerita Niko ini sangat relevan dengan kehidupan kita yang berada di era digital ini, yang berlebihan menggunakan media sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan kita baik itu secara positif maupun secara negatif. Gereja juga menegaskan kepada umatnya untuk memberikan kesaksian akan kehidupan Allah dengan kehidupan iman yang transformatif di era digital. Gereja tidak melarang untuk menggunakan media sosial, tetapi gereja membatasi penggunaan media karena digital ini membawa pengaruh negatif bagi kehidupan kita. Saudari sekalian, mari kita menimbang inspirasi dari kitab suci. Di sini saya mengambil perikop kitab suci dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu, saudara-saudara, dengan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih untuk saudari ini. Apakah kitab sucinya perlu dibacakan ulang? Baik, di sini untuk memperdalam lagi isi dari perikop kitab sucinya, saya mengajukan beberapa pertanyaan penutup untuk saudari-saudari sekalian. Saudari-saudari sekalian, ayat mana dalam kitab suci yang paling menarik perhatian saudari, dan jelaskan mengapa ayat itu menarik bagi saudari-saudari. Baik, menurut saya ayat yang paling menarik dari bacaan ini yaitu ayat 2 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini saya katakan menarik itu karena dalam ayat ini berbicara langsung tentang bagaimana pergumulan hidup kita di zaman sekarang ini, di mana zaman ini itu penuh dengan tekanan sosial, tuntutan global, dan godaan untuk mengikuti arus tanpa berpikir. Ayat ini juga memberikan arah hidup yang jelas bagi kita untuk membangun pikiran kita, untuk selalu mengikuti ajaran Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk dari Karina. Menurut Karina, ayat yang paling menarik itu ada di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahwa dalam ayat ini itu relevan sekali dengan kehidupan kita yang penuh dengan pergolakan dunia kita. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada? Yang keduanya, menurut saudari-saudari sekalian, apakah ada pengalaman yang sesuai dengan ayat-ayat kitab suci yang relevan dengan kehidupan saudari-saudari sekalian? Dari saya sebagai saudara seiman, ada momen yang sangat menyentuh yang terdiri dari kedua dunia. Dunia yang bising dan segala tawarannya, dan dunia surgawi yang mengajar pada kedamaian. Ada saatnya saya terlalu sibuk dengan dunia digital, mengikuti berita, notifikasi, percakapan, dan hal-hal yang tidak membawa saya kepada kedamaian. Tetapi di tengah keramaian itu ada momen keheningan kecil, seperti diingatkan bahwa keheningan kecil saat saya tiba-tiba merasa kosong, dan justru dari kekosongan itu saya seperti diingatkan bahwa ada
ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tenang, dan lebih murni dari lingkungan sendiri. Intinya ada pengalaman rohani ketika kita ditarik dua arah, surga dan dunia, dan justru di momen seperti itu Tuhan mengajak kita memilih jalan yang membawa kedamaian dan hidup sejati. Terima kasih dari saudari Jerry. Intinya menghidupkan iman setiap orang yang percaya untuk mempersembahkan seluruh hidupnya, pikiran, tindakan melalui persembahan hidup dan kudus bagi Allah. Umat Kristiani tidak boleh mengikuti pola hidup dunia, harus berani berubah melalui pembaruan budi dengan pembaruan cara berpikir, mampu membedakan mana yang baik dan beriman kepada iman. Saudari sekalian, setelah kita mengikuti KTKC pada hari ini, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan iman yang transformatif di era digital ini? Menurut saya, kita sebagai generasi muda atau kita bisa Gen Z itu, kalau saran dari saya dalam penggunaan gadget itu sebaiknya kita pandai-pandai dalam membatasi penggunaan gadget. Contoh seperti misalnya kalau satu hari itu dan kita bisa luangkan waktu 1 atau 2 jam setelah tidak gunakan HP, tapi kita gunakan waktu tersebut untuk berdoa, saya berdoa, belajar, atau mungkin bisa kita berkumpul sama teman-teman yang lain, sharingkan apa gitu. Terus Terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada hal konkret yang harus kita lakukan? Ya, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan, jadi kita dapat menyebarkan konten-konten yang bermanfaat di media sosial. Nah, dengan itu kita dapat mewartakan kerajaan Allah melalui media sosial tersebut, hingga dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih atas jawaban dari saudari Elin. Saya minta kesediaan dari teman-teman yang sudah men-sharingkan pengalamannya untuk mengungkapkan doa permohonan. Baik, saudara-saudara, mari kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari yang terkasih, terima kasih sharing dan persaudaraan kita hari ini yang sudah setia mengikuti KTKC mulai dari awal hingga akhir. Maaf jika ada kesalahan yang saya ungkapkan, dan juga semoga KTKC ini membawa buah yang bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya dan menghilangkan jejak-jejak lama yang selalu terpaku dalam media sosial. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah melancarkan perjalanan KTKC kami hari ini. Semoga kami selalu mampu menghidupkan iman kami terutama di era digital ini. Berikanlah kami hati yang bijaksana agar mampu menggunakan media sosial dengan benar dan bertanggung jawab. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang memimpin dan membaharui, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapa, seluruh hariku, ku melahirmu.
Amin.